malam hari ini. Tentunya dari mentor kita semua, Bu Maria, nanti kita akan belajar banyak hal. Kali ini Bu Maria akan mau sharing, kita mau belajar tentang kesehatan tulang dan sendi ya Bu Maria ya kali ini ya. Ya, Nah, tulang dan teman-teman sendi. perlu perhatikan benar-benar karena eh, semua kita itu punya tulang, teman-teman. Semua kita itu punya sendi dan ini kebutuhan yang bisa semua orang yang kita bisa share, kita bagikan. Asal kita tahu gimana cara kita men-sharingkan ini. Nah, kita perlu belajar benar-benar, makanya teman-teman perlu bikin catatan, nanti ada mungkin ada poin-poin dari Bu Maria yang perlu kita catat, yang nanti poin itu bisa sebagai hal yang kita bisa sharingkan teman-teman, atau mungkin kata kunci. Nah, itu yang paling penting. Jadi, teman-teman catat, lalu kalau juga ada kalau ada pertanyaan, misalkan waktu Bu Maria mau jelasin ada pertanyaan, teman-teman bisa chat di kolom chat dulu, jadi supaya nggak lupa pertanyaannya, plus nanti kita bisa jawab di akhir acara. Jadi biar biar nanti nggak kepotong-potong Bu Maria waktu jelasin gitu aja. Nah nanti juga ada teman-teman, ada beberapa teman yang sharing, kita bisa belajar juga dari sana. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, silakan Bu Maria. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat tahun baru saya ucapkan ya kepada teman-teman yang baru ketemu saya hari ini. Ya, semoga tahun 2021 ini benar-benar penuh berkat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan yang penting adalah menjaga kesehatan. Jangan sampai sakit ya, teman-teman, dan jangan sampai tertular COVID. Karena kelihatannya walaupun vaksin sudah datang, tapi kita antri dan it takes time, membutuhkan waktu ya, kira-kira 1 tahun ya untuk semua kita bisa mendapatkan vaksin. Baik, hari ini saya akan berbicara menjelaskan tentang tulang dan sendi. Tadi Adi sudah mengatakan semuanya kita punya tulang, benar nggak? Dan punya persendian. Anda bayangkan, kalau kita itu nggak punya tulang terus gimana? Ya, bisa jadi kayak roti, ya, jadi satu kayak gitu, ya, jadi bundar kita. Lalu kalau nggak punya sendi, kita tidak bisa menggerakkan, kita nggak bisa menggerakkan tangan, kita nggak. Jadi semuanya tulang lurus begini, terus gimana? Ya, nggak ada sendi-sendi. Ya, jadi penting banget kita menjaga, dan saya melihat terutama di usia saya ya, jadi teman-teman saya di usia saya, ya termasuk saya, sudah mulai merasakan ada sakit di sini, sakit di lutut, sakit di pangkal lengan di sini, yang di punggung, dan seterusnya. Ya, itu semuanya karena apa? Karena proses degenerasi, dan mau nggak mau kita semua akan mengalami itu. Tapi kalau kita tahu cara menjaganya, nah sebelum kita mengalami masalah tulang dan sendi, contohnya mama saya waktu itu usia berapa ya? 71 tahun kira-kira. Ya ternyata mama saya itu kropos tulang, osteoporosis, tapi nggak terasa kan, karena itu bukan penyakit yang kelihatan gitu. Ya, mama saya diabetes. Nah, dia hanya jatuh dari berdiri, tak gitu jatuh. Ya, apa yang terjadi? Fraktur tulang pangkal paha ini retak, dan akhirnya dioperasi, diganti. Nah, pada saat diganti itu kayak pangkal dari tulang itu kelihatan ternyata kropos, teman-teman, seperti spons. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa tulang yang kropos dibanding dengan tulang yang masif, yang padat. Oke, ya. Jadi di sini sudah ada juga Dr. Erianto. Nanti mungkin dalam tanya jawab teman-teman yang punya masalah dengan penyakit yang lain juga bisa nanti ditanyakan. Oke, saya ingin menyapa beberapa orang di sini. Oh, ini saya lihat ada Pak Adi Priyono, tapi audionya belum dinyalakan, Pak Adi. Ya, Bu Amalia, dan oke, saya lihat siapa lagi nih yang audionya belum dinyalakan. Ada juga di bawah sendiri, saya nggak tahu namanya siapa. Baik, untuk memulai ini saya akan mute all. Saya akan menutup semua ini supaya tidak ada gangguan suara. Jadi sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh Bro Adi, bagi kalian yang ingin bertanya, ya, silakan diketik di chat. Nah, sebelum memulai, saya ingin teman-teman ini menyiapkan kertas dan pensil. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang penting dan juga ada kuis ya yang nanti perlu diisi. Oke, saya akan segera mulai. Nah, ini checklist gaya hidup untuk kesehatan tulang. Tolong siapkan kertas dan pensil, atau ya apa aja, saya cari hanya untuk mengisi ini. Ya, tolong dijawab di sini ya atau tidak dari 10 pertanyaan untuk ngecek apakah teman-teman sudah cukup ya bahan baku ya, dan dengan kebiasaan yang baik, gaya hidup yang baik untuk memiliki kesehatan tulang yang baik.
Nah, yang pertama, mengkonsumsi 700 hingga 800 miligram kalsium dari asupan makanan sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu, 700-800 itu seberapa toh? Nah, ini saya kasih panduan. Contohnya kalian minum susu sapi. Nah, ini adalah kandungan kalsium dalam 100 gram. 100 gram ya teman-teman. Jadi kalau minum susu 1 gelas itu kan kira-kira 200 gram. Berarti 250 miligram kalsium. Nah, jadi bagi teman-teman yang minum susu sapi, ya entah itu susu bubuk atau apa, 1 gelas per hari itu sudah ada 250 gram. Kalau tahu 1 ons atau 100 gram itu 300 mili kalsiumnya. Brokoli 100 gram mengandung 60 miligram kalsium. Kalau kedelai 277, almond atau kacang-kacangan 233, kalau ikan, salmon, sarden dan sebagainya itu 180 mili kalsium per 100 gram. Kalau bayam 150 miligram. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi adakah kalian mengkonsumsi 700 sampai 800 miligram kalsium dari makanan sehari-hari? Ya atau tidak? Yang kedua, mengkonsumsi minimal 5 porsi buah dan sayur yang berbeda warna. Ya atau tidak? Tiap hari loh ini teman-teman. Nomor 3, sering mengkonsumsi sayuran, daging, telur, dan mentega. Ya atau tidak? Yang keempat, mengkonsumsi 3 hingga 5 makanan sumber magnesium setiap hari. Nah, tadi yang mengandung kalsium itu kebanyakan mengandung magnesium juga. Kelima, berjemur selama 10 menit sebelum jam 9. Nah, adakah teman-teman jalan pagi atau apa, atau khusus berjemur? Minimal 10 menit tiap hari. Keenam, mengkonsumsi 1 hingga 2 porsi makanan yang difermentasi setiap hari. Jadi yang difermentasi seperti apa ya, tape, kayak gitu ya, yang difermentasi. 7, menghilangkan atau mengurangi secara signifikan karbohidrat, olahan, dan gula tambahan. Ya atau tidak? 8, bergerak aktif setiap hari, termasuk latihan beban dan latihan keseimbangan. Ini biasanya senam osteoporosis itu ibu-ibu ya. Pokoknya bergerak aktif, ada olahraga gitu. Nomor 9, tidur selama 7 hingga 9 jam setiap hari. 7-8 jam seperti itu. Ya atau tidak? 10, mampu mengelola stres dengan baik. Oke. Oke, sekarang silahkan dihitung berapa ya-nya. Nah, di sini ada hasilnya, teman-teman. Jika hasil Anda ya kurang dari 7 ya-nya, Anda kurang menjaga kesehatan tulang, ya. Segera perbaiki pola makan dan gaya hidup Anda. Kalau sekitar 7 sampai 8, artinya sebagian besar pola makan dan gaya hidup sudah cukup ya untuk menunjang kesehatan tulang, tapi masih dapat dioptimalkan. Nah, 9 sampai 10 itu betul-betul sehat. Ya, dijamin kalian akan memiliki tulang yang sehat hingga hari tua. Ya, saya pun juga nggak sampai segitu teman-teman. Ngaku ya nggak sampai. Saya di bawah 7. Gitu. Anda sudah menjalani gaya hidup sehat kalau 9 sampai 10 dan menjaga kesehatan tulang dan pertahankan. Ya, saya nggak tahu, ya coba nanti di chat siapa yang ada di atas 7. Silakan di chat atau raise hand. Nanti di akhir acara saya akan lihat di atas 7 ya teman-teman. Silakan di chat atau raise your hand. Nah, sekarang malam hari ini saya akan memberikan training ya, men-sharingkan pada teman-teman ya tentang apa itu tulang dan sendi. Masalah kesehatan tulang dan sendi. Nah, ini penting, dan yang paling penting adalah solusi gimana supaya kita memiliki tulang dan sendi yang sehat. Nah, sekarang apa itu tulang dan sendi? Tulang nih teman-teman adalah organ dengan struktur keras, nah, dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Di dalam tubuh ternyata kita memiliki 206 tulang ya, pieces, 206 buah ya, ada tulang yang besar, ada tulang yang kecil. Nah, ini struktur tulang kayak begini. Ya, ada tulang spons, ada tulang kompak. Artinya kompak itu padat ya, yang spons itu
Nah, mama saya itu yang fraktur itu tulang sponsnya. Maka pada waktu saya lihat tulangnya, waduh, ya bolong-bolongnya tuh terlalu banyak, sponsnya terlalu ini ya, tulang kompak, lalu ada rongga di tengah tulang kita itu yang berisi sumsum kuning. Nah, ini yang untuk membuat sel darah merah, teman-teman. Lalu juga ada pembuluh darah. Nah, fungsi tulang, nah ini yang paling penting ya teman-teman. Coba menahan dan menopang tubuh. Tadi saya katakan, bayangkan kalau kita tidak punya tulang, terus siapa yang menahan dan menopang tubuh kita? Tubuh kita akan kelak gitu, ya kita kan gitu, nggak bisa tegak begitu, ya karena tidak ada tulang yang keras, yang kaku ini tadi. Jadi kita butuh sekali. Lalu memberikan bentuk pada tubuh, ya. Maka tulang itu kan macamnya banyak, bentuknya banyak ya, nggak cuma yang panjang aja kan, sehingga tubuh kita bisa berbentuk ya. Sebagai alat gerak yang pasif. Nah, lalu tempat melekatnya otot. Jadi otot kita melekat pada tulang, ya, oleh itu ligamen itu tadi. Jadi ada ligamen yang melekatkan otot dan tulang. Oke, lalu tempat pembentukan sel darah merah itu tadi yang di tengah tuh di sumsum tulang itu, ya, di situ tempat pembentukan sel darah merah. Melindungi organ vital. Nah, kita punya banyak organ vital. Contohnya apa? Jantung, paru-paru, ya kan, liver. Nah, perhatikan jantung kan dilindungi di bawah apa? Tulang iga. Begitu juga paru-paru. Kalau nggak ada tulang iga, wah, kita kalau jatuh atau ketonjok kan langsung kena jantung kita, kena paru-paru kita, gitu nggak teman? Jadi Tuhan itu sangat luar biasa, ya, menciptakan organ manusia, menciptakan tubuh manusia dengan begitu indahnya, begitu rapinya. Tuhan itu luar biasa sekali ya. Jadi kalau nggak ada tulang, terus gimana? Organ-organ ya, contohnya kepala kita ada, ya ada otak kan. Nah kalau kita nggak ada skala tengkorak ini ya, tempurung kepala inilah, terus otak kita kan kemana-mana nanti teman-teman, ya tidak ada yang melindungi organ vital kita, ya. Dan terakhir tempat menyimpan mineral yaitu kalsium. Jadi kebutuhan kalsium kita itu disimpan di tulang. Nah teman-teman nanti pada saat seorang wanita itu sudah menopause, ya tubuh itu tidak bisa lagi sepinter pada waktu masih memiliki estrogen, ya hormonal, karena estrogen itu membantu menyimpan kalsium di tulang ini. Maka dari itu banyak wanita yang sudah menopause itu jadi keropos tulang. Ya, jadi karena dia mengambil deposit tempat penyimpanan mineral kalsium ini, tubuh kita kan butuh kalsium, ya, tapi tidak bisa menyerap kalsium karena tidak ada hormon estrogen. Maka banyak wanita yang sudah menopause itu terjadi apa? Keropos tulang. Karena ini tadi kalsiumnya diambil sedikit-sedikit. Maka dari itu saya mengingatkan pada anak-anak atau wanita yang masih muda, cukupi ya deposit kalsium di tulang Anda, sehingga pada saat Anda nantinya menopause, tua, itu punya cadangan kalsium yang cukup banyak sehingga tidak keropos. Nah, karena apa? Karena wanita itu pada waktu hamil dan melahirkan, ya bayangkan, bayi itu kan tumbuh tulangnya juga di dalam tubuh ibunya. Lah, kan dibutuhkan banyak sekali kalsium. Nah, kalau nggak cukup kalsium untuk membentuk tulang si bayi ini, si anak ini, ambilnya dari mana? Dari tulang ibunya, tempat penyimpanan mineral ini. Maka banyak ibu-ibu yang habis melahirkan atau habis menyusui, giginya rusak. Ya, kelihatan kalau gigi, tapi kalau tulang nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan kalau keropos. Nah, tapi nanti pada saat Anda tua, terjadilah keropos tulang dan sakit semua teman-teman. Dan sangat rentan begitu ketatap sebentar sedikit atau jatuh akan terjadi, nah, patah di lengan, patah di kaki. Nah, itu semuanya karena tulangnya kurang solid, kurang kuat. Nah, jadi deposit kalsium itu penting sekali. Ini fungsi tulang ya teman-teman. Ya, jadi sekali lagi untuk apa aja? Alat gerak pasif, melindungi organ vital, memberi bentuk tubuh, menahan dan menopang tubuh, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah merah, dan tempat penyimpanan mineral. So, penting nggak tulang ini? Penting sekali teman-teman. Nah, ini bentuk tulang, tadi saya katakan, jadi tubuh kita makanya bisa berbentuk seperti ini. Ya, kalau bentuk tulang semuanya panjang semua lah, terus gimana? Gitu. Jadi di kepala kita juga tulangnya panjang-panjang kan nggak mungkin. Jadi ada berbagai macam bentuk. Nah, sekarang kita lihat sendi. Apa sih sendi itu? Ya, terbuat dari tulang rawan dan cairan sendi atau pelumas.
Tubuh manusia terdiri atas lebih dari 230 sendi. Wow. Ya, tulangnya tadi berapa? 260 sekian ya toh, sendinya 230. Merupakan pelindung dan pengikat antar tulang. Jadi tulang dan tulang digandengkan harus bersatu kan. Ya, diikat dengan apa? Dengan sendi ini tadi. Sendi yang kuat dan lentur diperlukan untuk aktivitas. Nah, ini perhatikan teman-teman, gambar di sini ya. Ada tulangnya, ya, lalu ada kapsul cairan pelumas. Jadi cairan pelumas itu ada kapsulnya, dibungkus oleh kapsul. Nah, di dalamnya itu cairan pelumasnya, ya. Lalu ligamen itu tempat nyambungnya otot dengan tulang, ya, dan tulang rawan yang membungkus tulang kita. Bayangkan teman-teman, ya, ini tulang yang di atas dan di bawah bisa bergerak, ya, karena ada persendian ini tadi. Nah, bayangkan kalau tulang rawannya ini kropos, ya, dan cairan sendinya kering, apa yang terjadi? Tulang yang di atas dan tulang yang di bawah akan bertumpuan, ya, dan itu sakit sekali teman-teman, kayak digerus. Nah, terakhir ini banyak, ya, saya pun juga lutut sebelah kanan saya seringkali mengalami seperti itu kalau untuk naik gunung atau turun. Nah, itu seringkali agak sakit. Ternyata apa? Cairan sendinya sudah mulai berkurang dan ini tulang rawannya mulai menipis. Nah, itu problem yang degeneratif, teman-teman. Mungkin saya waktu itu salah menggunakan lutut. Ya, saya sering kayak jogging, saya senang dengan kegiatan-kegiatan alam kan teman-teman. Itu mungkin juga merusak bagian sendi saya. Jadi itu saya rasakan sekarang. Maka saya terus menjaga dan olahraga dan juga minum suplemen. Ini persendian. Ya. Sekarang kita lihat masalah apa yang menjadi masalah pada tulang dan sendi kita. Dan teman-teman, ini adalah laporan dari internasional ya, DOI, bahwa ini lihat. Tahun 2017, average dietary calcium intake. Jadi rata-rata kalsium yang dipenuhi oleh di dunia ini. Nah, perhatikan. Yang warna merah itu kurang dari 400 mg. Ya, orang-orang daerah sini, daerah mana? Indonesia nih di sini loh ternyata. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata tingkat asupan kalsium di Indonesia itu kurang dari 400 mg per hari. Nah, yang paling bagus adalah yang hijau tua ini. Ya, lebih dari 1000 gram. Karena kebutuhan kita itu sebenarnya 1200, teman-teman. Secara rata-rata ya untuk orang dewasa. Nah, Indonesia ini hanya kurang dari 400. Nah, coba perhatikan di situ. Yang paling bagus yang mana? Yang hijau. Jadi di daerah sini. Daerah Eropa ini dan Skandinavia. Ya, lalu hijau muda. 900 sampai 1000. Ya, di mana ini? Di Amerika, di Alaska, dan beberapa Skandinavia, UK, dan seterusnya. Tapi Indonesia di paling rendah. Di bawah 400 mg. Padahal kebutuhan kita rata-rata 1200. Kita akan lihat nih. Nah, kebutuhan kalsium per miligram per hari. Bayi 200. Bayi agak gede 250. Anak usia 1 sampai 3 tahun 650. Nanti perhatikan teman-teman yang punya anak kecil ya. Ya, cucu-cucu saya udah usianya di sini kan. Ya, 3 tahun, 8 tahun. Ya, mereka perlu 650 kalau mau tumbuh tinggi. Ya, tulangnya bagus, giginya bagus. Jadi zaman dulu lihat kan anak-anak zaman dulu kan kerdil kecil-kecil. Tapi anak sekarang kenapa kok besar-besar, kok tinggi-tinggi? Ya, karena apa? Cukup kalsiumnya. Karena itu bahan pembentukan tulang. Jadi kalau sampai anak di usia pertumbuhan itu ternyata kurang asupan kalsiumnya. Kalsium dari mana? Tadi saya sudah katakan, ya, dari susu, dari sayur, dari biji-bijian, dari ikan dan seterusnya. Jadi kalau anak-anak kurang asupan makanan seperti itu, maka akan kurang kalsium. Yang terjadi anak itu tidak bisa tinggi. Ya, nah secara umum ya, jadi kita yang secara umum orang dewasa 1200, tapi kalau ibu hamil kurang, ya, harus minimal 1300, ibu yang menyusui juga. Nah, juga orang lanjut usia juga perlu lebih. Karena apa? Itu tadi sudah nggak ada estrogen, sehingga kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium itu sudah tidak banyak. Oke, jadi diingat ya teman-teman, untuk umum saja, karena semua kalian yang ada di sini sudah dewasa, jadi 1200 itu minimal 1200, ingat angka ini. Ya, nah sekarang nanti kita lihat berapa asupan makanan yang kita makan setiap harinya. Ingat, rata-rata di Indonesia hanya 400 mg. Wow,
kekurangannya banyak sekali. Ya, maka dari itu banyak orang-orang, salah satunya selain keropos tulang adalah seseorang tuh tingginya bisa berkurang. Ya, jadi banyak kan lihat, dulu teman saya kok kayaknya tingginya kayak saya ya. Waktu ketemu kemarin waktu Renio, saya lihat kok dia jadi pendek ya. Kok saya lebih tinggi dari dia, padahal waktu masih SMA itu kayaknya sama dia. Ya, mungkin itu tadi karena tulangnya kurang kuat. Jadi berkurang tinggi badannya. Sekarang kita lihat masalah tulang dan sendi. Nah, gambar sebelah kiri ini adalah tulang. Nah, ini loh teman-teman yang saya katakan. Tulang yang normal, ya, ini yang tulang yang spons tadi, bentuknya seperti ini. Memang ada sponsnya. Tapi kalau orang yang osteoporosis, wow, lihat. Sponsnya ini lubangnya gede-gede banget. Jadi bayangkan kalau tulang model seperti ini, lalu jatuh atau ketabrak sesuatu, apa enggak retak, apa enggak putus, betul enggak? Tapi kalau makin solid, makin padat tulang itu, kan makin kuat terhadap benturan. Nah, sekarang kita lihat sendi. Ya, ini adalah sendi lutut yang normal. Nah, lihat di situ, ya, ada terbungkus dengan lapisan sendi. Ya, ada enggak nempel, tapi yang terjadi osteoartritis modelnya seperti ini, sudah rusak. Ya, lalu cairan sendinya juga, rusak semua itu, diskusinya juga rusak. Ini sakit banget loh teman-teman. Ini bisa nangis kalau jalan. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Biasanya nih, yang saya lihat orang-orang tua itu pada dioperasi diganti. Jadi dipotong, ya, 2 tulang atas dan bawah itu diganti dengan entah pada metal tertentu, ya, sehingga ya jadi nggak sakit. Tapi geraknya nggak bisa seperti tulang sendi kita yang normal gitu. Pasti ada keterbatasan gerak, tapi jadi nggak sakit. Nah itu mahal sekali loh teman-teman kalau mau operasi persendian seperti itu. Ya, jadi ini perhatikan osteoporosis pada wanita itu lebih besar, 32,3%, lebih besar dari pria yang hanya 28,8%. Tadi sudah saya sebutkan ya kenapa wanita lebih cenderung osteoporosis, kekurangan kalsium karena wanita melahirkan, wanita mengandung, yang mana itu waktu menyusui itu juga ibu perlu mengeluarkan, ya, memproduksi air susu ibu itu penuh dengan kalsium. Dapatnya dari mana? Ya diambil dari tulangnya si ibu. Itu maka wanita yang hamil menyusui itu harus ekstra tinggi ya asupan kalsiumnya. Lalu untuk osteoartritis wanita ya didiagnosis osteoartritis sebanyak 25,9 juta orang, sedang pria hanya 16,8. Nah, sekarang teman-teman, apa definisinya ya? Kok beda antara osteoporosis dan osteoartritis? Nah, jadi definisinya kalau osteoporosis itu adalah kepadatan tulang yang berkurang. Tapi kalau osteoartritis itu adalah cartilage atau tulang rawan yang menipis atau meradang. Jadi osteoartritis itu masalahnya di persendian. Kalau porosis itu di kepadatan tulang ya. Jadi nggak bingung ya. Nah, lalu gejalanya osteoporosis, kepadatan yang saya tadi katakan seperti mama saya, itu osteoporosis tanpa gejala. Tapi kalau osteoartritis, kaku dan nyeri sendi, sakit, teman-teman. Ya, jadi tulang lutut ini sakit kalau untuk jalan. Nah, sebabnya kalau osteoporosis kekurangan mineral, kalsium, magnesium dan vitamin D. Tapi kalau osteoartritis kekurangan glukosamin. Jadi ada 2 ya, teman-teman. Yang satu karena kurang kalsium, magnesium dan vitamin D. Yang satu persendian itu karena kekurangan glukosamin. Jadi sebenarnya tubuh kita bisa memproduksi glukosamin sendiri, tapi ya itu tadi balik lagi karena faktor usia dan seterusnya ya. Jadi kekurangan bahan baku untuk membuat glukosamin, jadi akhirnya persendian kita kekurangan glukosamin gitu. Akibatnya kalau osteoporosis fraktur ya, kekuatan menurun atau patah tulang. Ini yang terjadi pada ibu saya, fraktur. Ya, akhirnya harus dioperasi dan diganti dengan tulang yang lain, jadi dari metal waktu itu. Tapi kalau osteoartritis akibatnya tulang jadi bengkok, menyatu, bahkan cacat ya, tidak bisa lagi digerakkan untuk jalan karena tulangnya menyatu. Bayangkan,
Ya, jadi persendiannya nggak bisa digerakkan dong, menyatu kaku, sakit banget itu. Ya, kalau dipaksakan bisa nangis. Ya, satu-satunya harus dioperasi, diganti itu tadi. Ya, jadi tahu ya sekarang bedanya. Osteoporosis itu masalah tulang, kalau osteoartritis itu masalah persendian. Itu tulang rawan yang menipis dan meradang. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat faktor risiko. Apa yang bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan tulang dan sendi kita. Yang pertama adalah pola makan yang tidak seimbang. Lihat ya, jadi makanan-makanan yang tidak mengandung sumber kalsium, magnesium yang baik, ya, sumber glukosamin yang baik. Yaitu ini tadi fatty and sugary food. Jadi makanan-makanan yang banyak fatnya, banyak gulanya, ya. Lalu orang yang memiliki gangguan ginjal, kerusakan pada jaringan ginjal, ya, orang yang kegemukan dan kurang berolahraga. Nah, ini juga faktor risikonya besar sekali. Ya, nanti pada usia tuanya akan terjadi osteoartritis atau osteoporosis. Lalu penuaan. Nah, ini faktor alam ini, teman-teman. Ya, kita semua akan menjadi tua. Ini memang agak sulit untuk dicegah karena apa? Faktor degenerasi, di mana menurunnya fungsi dari organ kita. Maka dari itu, tadi saya katakan sebelum kita menjadi tua, ya kita harus menjaga. Pada saat kita masih muda, kita makan yang baik, gaya hidup yang baik, supaya apa? Supaya tubuh kita kuat. Maaf, teman-teman, ini kayaknya ada suara yang mengganggu. Adi, tolong dilihat. Oke, tolong dibantu mute. Oke, ya, penuaan, lalu rokok. Nah, orang yang merokok, ini faktor risiko tinggi untuk osteoporosis dan juga artritis. Nah, kopi, kafein yang berlebihan, kopi atau teh yang berlebihan, ya, dan juga stres. Jadi hati-hati teman. Ya, hindari faktor-faktor risiko ini, di mana yang bisa hindari supaya kita memiliki tulang dan sendi yang sehat di hari tua. Ya. Nah, sekarang gimana caranya solusi untuk kesehatan tulang dan sendi? Nah, menjaga kesehatan tulang dan sendi, contohnya jaga berat badan, jangan sampai overweight. Jadi bayangkan teman-teman, lutut kita, ya, persendian lutut ini menanggung berat badan kita. Jadi bayangkan, kalau kita itu overweight, gemuk sekali, kan berat toh, ya. Akhirnya tulang di persendian lutut ini berat sekali, ya, untuk menjaga berat badan kita. Jadi jaga berat badan, jangan sampai overweight, ya, berjemur itu tadi, karena vitamin D itu bisa diproduksi, ya, di bawah kulit kita kalau kulit kita terkena matahari. Olahraga teratur 3 hingga 5 kali per minggu, minimal 30 menit, 30-45 menit, dan nutrisi yang memadai, makan yang sehat. Nah, sekarang nutrisi apa untuk tulang dan sendi? Yang pertama adalah kalsium. Nah, kita sudah tahu semuanya. Nah, bahwa kalsium adalah bahan untuk membentuk sel tulang. Jadi kalau kurang kalsium, tulang kita pasti akan keropos. Sumbernya dari susu, keju, sayuran hijau, kacang kedelai, makanan laut. Nah, fungsi kalsium adalah membantu meningkatkan dan memperbaiki massa tulang. Ya. Lalu yang kedua adalah vitamin D. Sumbernya sinar matahari, susu, telur, sereal. Membantu penyerapan kalsium. Jadi kita banyak minum kalsium, makan kalsium, tapi kalau nggak ada vitamin D, tidak bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Maka dari itu, di Nutrilite kita punya yang namanya kalsium dan magnesium plus vitamin D, Kalmak D. Jadi harus ada vitamin D-nya. Jadi walaupun tubuh kita bisa memproduksi vitamin D sendiri dengan bantuan sinar matahari, tapi tetap kita perlu kurang seperti itu. Ya, lalu protein. Ini adalah material, ya, jadi bahan baku untuk pembentukan sel tulang. Sumbernya kedelai, kacang polong, daging ayam, ikan, dan seterusnya, merupakan pembentukan dan regenerasi sel-sel di tulang dan sendi. Ya, tadi yang saya katakan ini materialnya. Jadi kalau nggak ada materialnya, contohnya kalau kita mau bikin roti, materialnya apa? Tepung, ya kan? Mentega, ya seperti itu. Nah, jadi kalau nggak ada tepungnya, nggak ada menteganya, ya nggak ada gulanya, ya kita nggak bisa bikin roti. Begitu juga untuk membentuk tulang. Jadi perlu protein. Ya, lalu vitamin C.
Fungsinya untuk apa? Untuk membantu memproduksi kolagen, yaitu protein yang berkontribusi dalam penguatan tulang. Nah, sumbernya dari mana? Jeruk, ya, brokoli dan seterusnya. Ya, stroberi dan seterusnya. Yang terakhir untuk persendian adalah glukosamin, ini teman-teman. Sumbernya dari kerang, kulit udang, lobster, gunanya untuk membangun kembali tulang rawan. Jadi kalau tadi tulang, ya, itu kalsium, vitamin D. Kalau persendian, tulang rawan, itu glukosamin. Tahu ya sekarang bedanya. Nah, protein sama. Untuk tulang rawan pun juga dibutuhkan protein. Juga vitamin C. Oke, jadi ini adalah beberapa nutrisi yang perlu kita cukupi sebagai material kalau kita ingin punya tulang dan sendi yang sehat. Nah, sekarang kita lihat. Ayo, tadi saya sudah kasih clue loh. Coba urutkan. Mana makanan yang mengandung kalsium paling tinggi sampai ke paling rendah? Ayo. Coba perhatikan. Jadi ada apa ini? Ada brokoli, ada susu, ada almond, ada tahu, ada kedelai, bayam, dan salmon. Oke, kita lihat ya. Yang pertama ternyata tahu. Dalam 100 gram tahu, itu kandungan kalsiumnya 350 mg. Jadi kalau tadi contohnya, ya, Anda perlu 1.200 kan? Ya, jadi harus makan tahu berapa gram, tinggal dikalikan. Tapi tentu kan sumber kalsium kita bukan hanya dari tahu kan, ya, tapi kalau setiap hari kita bisa mengkonsumsi tahu bagus. 100 gram itu udah kontribusinya 300 mg. Lalu yang kedua itu kedelai. Kedelai itu bisa jadi apa? Jadi seperti tempe kayak gitu ya, susu kedelai kayak gitu. Ya, jadi kalau dibikin jadi susu kedelai itu nanti kandungannya hampir sama dengan susu sapi kalsiumnya. Tapi kalau untuk tempe dan sebagainya 100 gram kedelai ya, tempe itu mengandung 277 mg kalsium. Jadi hampir sama dengan tahu ya. Lalu yang ketiga adalah kacang almond atau kacang-kacangan. Dari 100 gram kacang almond itu 233 mg kalsium. Yang keempat ternyata dari ikan salmon, ikan sarden, dan pokoknya ikan dari air dalam. Ya, 100 gram mengandung 211. Nah, kelima adalah bayam. Nah, teman-teman, bayam ini bagus ya. 100 gram ternyata juga 150 mg kalsiumnya. Jadi kalau kita sering bikin itu sayur bening tuh yang dengan bayam itu baik sekali, kalsiumnya tinggi dan juga zat besi. Nah, susu sapi itu ternyata 100 gram mengandung 125. Tapi kalau kita minum susu biasanya kan satu gelas itu 200 gram. Jadi satu gelas susu 250 gram. Ini seperti tadi tahu atau tempe 100 gram. Ya, jadi tinggal dihitung. Brokoli 60 mg per 1 ons. Jadi contohnya pagi kita minum susu satu gelas ya. Lalu makan tahu dan tempe 200 gram. Oke, jadi tinggal dihitung aja. 250 ya ditambah 350 ya ditambah 275 lah contohnya. Itu sudah 875. Lalu ikan salmon contohnya 100 gram ya ditambah 200 contohnya. Sudah 1075 ditambah bayam ya 1 ons ditambah brokoli atau almond dan sebagainya ya 200 gram sudah cukup. 1.200 kebutuhan kita ya. Tapi kalau kita tidak bisa minum atau makan seperti itu, nggak sampai 1.200 akhirnya. Dan fakta research membuktikan bahwa di Indonesia rata-rata orang hanya cukup 400 mg kalsium per hari. Maka apa yang kita lakukan ya, kita harus menambah suplementasi. Jadi jika pola makan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi dasar, Anda memerlukan suplementasi untuk membantu memenuhinya. Ya, jadi ada 3 alasan sederhana yang tidak terbantahkan mengapa kita menggunakan Nutrilite untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan protein sebagai bahan baku atau material untuk building ya sel-sel yang baik untuk tubuh kita. Yang pertama ya Nutrilite adalah the first, yang pertama. Jadi
Dr. Karl Renbock sudah menemukan Nutrilite itu sejak tahun 1934, teman-teman. Jadi Nutrilite itu usianya sudah 86 tahun. Jadi bukan produk baru yang coba-coba, enggak. Ya, jadi Karl Renbock adalah pendiri Nutrilite, adalah orang yang pertama kali memperkenalkan suplemen multivitamin dan mineral di Amerika Utara yang berbahan dasar alami. Jadi bukan sintetis seperti itu. Ya, yang kedua, Nutrilite is the only satu-satunya merek produk yang menanam, memanen, dan memproses tanaman di pertanian organik milik sendiri. Ya, ini sudah terbukti, teman-teman. MW punya, ini kan Anda tahu kan, sertifikat ladang organik MW ada di Trout Lake, di Washington, ada di California, ada di Meksiko, ada di Brasil, ada di China, di Wuxi. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, sehingga memastikan bahan baku yang dipakai oleh MW itu benar-benar nggak main-main, ya, teruji, ada sertifikasinya. Ya, Nutrilite is the best, yang terbaik. Merek suplemen vitamin dengan penjualan nomor 1 di dunia selama 10 tahun berturut-turut. Ini bukan kita yang ngomong loh, tapi ini adalah sumber dari Euromonitor Internasional yang meriset. Ya, jadi menurut saya itu yang terbaik ya, teman-teman. Nah, sekarang apa sih yang kita butuhkan ya untuk kesehatan tulang dan sendi? Nah, seperti teman-teman ketahui, ini adalah trio fondasi, foundational trio. Ini adalah 3 vitamin suplemen yang dibutuhkan oleh semua kita, baik orang muda, orang tua, laki, perempuan, ya, bahkan juga anak-anak pada usia tertentu. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan nutrisi dasar. Jadi dasar. Jadi Anda punya masalah osteoporosis atau enggak, osteoartritis atau enggak, ini adalah foundational trio. Ya, jadi saya sangat menganjurkan teman-teman. Kami sekeluarga, saya sekeluarga minum ini, yaitu omega 3, all plant protein, dan double X atau daily. Ya, jadi ini nggak boleh ditawar sebetulnya. Ya, nanti saya akan mengadakan satu training khusus untuk menjelaskan tentang foundation trio ini. Jadi kalau kita sudah cukup bahan bakunya, maka tubuh kita itu sebenarnya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sel-sel yang rusak bisa digantikan kalau materialnya cukup. Tapi kalau materialnya nggak cukup, mau diganti dengan apa? Nggak ada bahannya. Ya, nah, 3 produk foundational trio ini adalah bahan baku dari sel-sel tubuh di semua organ di tubuh kita, karena semua sel di dalam tubuh kita, entah itu sel darah merah, sel kulit, sel kuku, ya apa saja, ya sel tulang, ya itu mati dan akan harus digantikan lagi, ada regenerasi sel. Ya, untuk itu dibutuhkan apa? Nutrisi dasar yang cukup. Ya, nah sekarang khusus untuk tulang dan sendi, kita membutuhkan yang namanya tadi kalsium, magnesium, dan vitamin D. Nah, kalsium kita, Kalmak D kita, dibuat dari rumput laut. Ya, pilihan yang kaya kalsium. Dapat dikonsumsi oleh para vegetarian, karena dari rumput laut. Ya, teman-teman, bukan dari kerang atau dari udang, gitu, tapi dari rumput laut, ingat ini. Ya, karena banyak juga kalsium yang dibuat dari bahan lain ya, yang bukan dari rumput laut ya. Nah, dapat dikonsumsi oleh vegetarian, mencegah osteoporosis karena mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin D, mendukung kesehatan saraf juga ya, yaitu kalsium dan magnesiumnya ya. Per tablet mengandung 200 mg kalsium. Nah, jadi tadi hitungan tadi. Kalau minum susu tadi berapa? 250 mg kalsium kan, 1 gelas susu. Nah, itu hampir sama dengan 1 tablet Kalmak D. Jadi kalau Anda tidak minum susu 1 gelas, ya susu sapi per hari, berarti perlu ditambah kalsium, magnesium MW, ya, mengandung magnesium dan vitamin D3. Isinya 180 tablet, tabletnya kecil-kecil teman-teman, ya, dan harganya 206.000. Jadi sangat murah. Jadi kalau dibagi berapa? 206.000 dibagi 180 per tablet hanya Rp1.144. Ya, anjuran minumnya 3 kali 1 tablet per hari, sekali lagi tergantung pola makan Anda. Jadi kalau Anda sudah cukup tadi minum susu, ya, makan daging, sayur, bayam, brokoli dan sebagainya, lalu makan kacang-kacangan, tahu tempe cukup, ya mungkin kalian hanya perlu tambah 1 atau 2
ya, Kalmak D per hari. Tapi kalau enggak, ya contohnya kayak saya sudah minum Kalmaknya 4 per hari. Jadi 2 pagi dan 2 sore. Karena usia, sekali lagi saya nggak mau keropos tulang kayak mama saya. Dan Kalmak D ini bisa dikonsumsi untuk anak usia 4 tahun ke atas. Tapi kalau anak itu tidak bisa menelan, ada chewable Kalmak. Jadi Kalmak D yang berupa chewable, yang bisa dikunyah untuk anak-anak. Lalu high protein, sekali lagi ini adalah material. Ya, lengkap mengandung 9 asam amino esensial, ya, berkualitas PDCAS-nya yaitu penyerapan pada tubuh kita itu 1, jadi artinya 100%. Ya, tinggi sekali proteinnya. Jadi kalau yang high protein yang all plant itu 17 gram protein per saji per 2 scoop, ya, merupakan dukungan untuk pertumbuhan, pembentukan dan regenerasi sel. Jadi dengan satu contohnya Anda minum 2 scoop ya sekali sehari, itu kan 17 gram. Ya, tergantung dari berat badan Anda. Sudah pernah saya ajarkan ya. Jadi kalau saya berat badannya 60 kilo, saya membutuhkan 60 gram protein per hari untuk mencukupi ini tadi supaya sel-sel tubuh saya bisa sehat, bisa regenerasi. Ya, jadi paling enggak lumayan sudah 17 gram. Itu dari 60, lalu sisanya protein kan saya bisa dapat dari makanan kan, dari ayam, daging, telur, susu dan seterusnya. Ya, seperti itu. Lalu biosi. Nah, biosi kita ini luar biasa teman-teman, extended release. Artinya apa? Dia dilepas perlahan-lahan dalam waktu 8 jam. Ya, terbuat dari ekstrak cherry acerola, manfaatnya sebagai antioksidan, daya tahan tubuh dan pembentukan kolagen. Ya, jadi tadi di persendian kita itu ya itu juga butuh kolagen untuk cairan sendi dan untuk lapisan sendi, mengandung 500 mg vitamin C. Nah, 1 biji biosi ya itu mengandung 500 mg vitamin C, setara dengan kalau Anda makan 7 buah jeruk, 16 buah lemon ya, atau 5 strawberry ya, dan seterusnya, 7 kiwi. Berapa harganya teman-teman? Ya, mahal sekali ya, tapi biosi ini sangat affordable ya. Jadi dia mengandung 500 mg vitamin C. Nah, sekarang ini yang untuk persendian teman-teman, yaitu glucosamine with boswellia. Glucosamine menjaga kesehatan tulang rawan. Nah, ini tulang rawan persendian. Jadi kalau tulang yang padat tadi kalsium, magnesium, vitamin D, tapi kalau tulang rawan lapisan sendinya itu dibutuhkan glukosamin. Ya, mengandung 80% glukosamin aktif yang berbentuk HCl. Jadi glukosamin ada 2 macam ya. Ada yang HCl, ada yang sulfat. Oke, jadi glukosaminnya Nutrilite itu glukosamin HCl. Nah, apa bedanya? HCl lebih baik diserap oleh tubuh daripada yang sulfat. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihat ada merek X, merek lain ya, suplemen lain glukosamin, harganya lebih murah ya karena dia sulfat. Jadi perlu lebih banyak dosis miligramnya untuk bisa ya memiliki efek yang sama untuk tubuh. Ya. Lalu mengandung fitonutrisi konsentrat citrus dan cherry acerola. Jadi bukan hanya glukosamin saja, tapi ditambah dengan konsentrat citrus dan cherry, acerola cherry. Nah, boswellia gunanya untuk anti radang dan untuk mengurangi rasa nyeri. Bebas untuk pencemaran glukosamin ya dari kulit udang. Jadi glukosamin kita dari kulit udang nih teman-teman ya, yang diambil dari perairan yang bebas pencemaran, yaitu dari Atlantik Utara. Ini dari daerah ya, waktu itu saya ke sana daerah Norwegia, di atas di daerah Iceland ya. Jadi di situ tempatnya MW mengambil bahan udang dari laut yang tidak tercemar. Ya, isinya 1 botol ada 150 kapsul putih-putih, harganya 441, anjuran minumnya 3 kali 1 kapsul per hari. Dan glukosamin ini bisa dikonsumsi untuk anak usia 12 tahun ke atas. Oke, teman-teman, Nutrilite telah terbukti ya mendukung prestasi atlet Indonesia. Jadi ini tim bulu tangkis ya, MW Indonesia, Nutrilite mensponsori mereka, dan juga Asapa Powell, Sanya Richard. Jadi benar-benar Ronaldinho, Liu Xiang. Jadi teman-teman sudah nggak usah khawatir lagi. Jadi kalau tim-tim internasional pun menggunakan Nutrilite
ya, sebagai suplemen untuk membantu mereka, ya, kesehatan mereka, ya pasti tidak akan diragukan lagi. Ya, official nutrition supplement untuk AC Milan. Jadi bayangkan AC Milan juga menggunakan Nutrilite untuk suplemennya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, apa yang dibutuhkan untuk nutrisi tulang dan sendi? Kalsium, vitamin D, protein, vitamin C, dan glukosamin. Ya, ada satu lagi sebenarnya. Ya, ini udah ada ini protein. Ya, magnesium. Ya, jadi kalsium, magnesium ada di situ. Ya, vitamin D, protein, vitamin C, dan untuk sendi glukosamin. Ya, baik, itu kira-kira dari saya teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga ini bisa mengingatkan teman-teman bahwa untuk lebih mengerti gitu cara menjaga kesehatan tulang dan sendi. Oke, sekarang saya kembalikan ke Bro Adi untuk masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di unmute suaranya. Boleh langsung bertanya, ya? Atau mau testimonial dulu? Oh, testimoni. Oke, silahkan Bro Adi, silahkan. Ada yang testimoni, silahkan. Oke. Video, Hendro. Masa muda adalah saat pembentukan tulang yang tepat. Faktanya, saat ini Anda mungkin mengalami kekurangan kalsium, dan itu berbahaya bagi Anda. Karena jika kebutuhan harian kalsium Anda tidak terpenuhi, maka tubuh Anda akan mencurinya dari tulang. Nutrilite Kalmakdi bantu penuhi kebutuhan kalsium harian Anda. Dengan kalsium dan magnesium yang berasal dari sumber nabati terbaik, yaitu rumput laut, diperkaya dengan kandungan vitamin D lebih dari 3 gelas susu untuk memudahkan penyerapan kalsium. Nutrilite Kalmakdi, penuhi kebutuhan kalsium harian Anda untuk tulang yang kuat. Nutrilite, connect to the most natural you.